Malam ini kita review 3 buku dari Rabbit Hole yang Arka punya. Alasan pertama kenapa aku mau adopsi buku Rabbit Hole itu tentu aja karena pertama dari visualnya, karena ilustrasinya menarik. Terus aku mulai kepo-kepo kan tentang buku ini. Terus ternyata dari situ aku tahu kalau buku ini tuh nggak sembarangan ditulisnya, tapi ditulis sama seorang psikolog anak, dan emang dikonsep dan dipikirkan dengan matang. Jadi selain ilustrasinya bagus, juga isinya itu berbobot. Makanya akhirnya aku adopsi ketiga buku dari Rabbit Hole. Buku pertama yang Arka punya dari Rabbit Hole itu judulnya Cilukba. Jadi aku bacain dia ini tuh dari dia baru lahir, dia belum bisa babbling juga aku udah bacain ini. Ayahnya, ibunya sama dia tuh main petak umpet. Terus ayahnya, ibunya ngajak dia sembunyi. Carilah si anak itu sama ayahnya. Ayahnya nyari-nyari dia. Di mana ya? Terus ternyata nah ini ketemu. Nah, di sini tuh buku nih dia tuh bukan nggak cuma buat cewek atau cowok doang, tapi bisa dua gitu loh. Ini dia ada tokohnya cewek, kalau dibuka jadi cowok. Ini juga gitu. Terus dari cerita Cilukba ini tuh anak jadi belajar bahwa kalau orang tua yang nggak kelihatan itu bukan berarti dia hilang, karena menurut mereka itu kalau apa yang tidak mereka lihat berarti itu hilang, dan ternyata enggak, ternyata orang tuanya balik lagi buat ketemu sama dia. Buku berikutnya adalah Suara Apa Itu. Jadi di sini itu menceritakan tentang transportasi. Untuk tokoh utamanya di Rabbit Hole ini selalu pakai keluarga itu sendiri. Jadi menceritakan keluarga itu sedang ngapain. Kayak yang ini dia sedang jalan-jalan, kalau yang Cilukba tadi dia sedang main petak umpet, kalau yang ini sedang dibacain buku sebelum tidur gitu. Jadi sangat bagus buat meningkatkan bonding antara orang tua sama anak. Oke, balik lagi ke buku ini. Di buku ini dia menceritakan kalau dia ini lagi dia jalan-jalan ke Senayan. Terus di sana tuh lihat apa aja. Terus kalau ada suara bus tuh transportasinya apa sih? Itu di sini digambarin. Terus buku terakhir yang Arka punya itu judulnya Hope. Jadi di sini tuh diceritain kalau si tokoh anak kecil di buku ini tuh diceritain sama orang tuanya sebelum tidur. Jadi buku ini menurut aku cocok banget buat penghantar anak tidur, dan di setiap halamannya itu ada fitur-fiturnya geser, tarik maupun putar. Jadi tiap halamannya tuh ada macam-macam gitu. Terus di dalam buku ini temanya tuh dia menceritakan bahwa setiap makhluk hidup itu bermula dari kecil, terus habis itu dia menjadi besar, termasuk orang tua anak kita, anak itu. Kemudian juga di sini ada ikan, dari telur menjadi ikan, kemudian dari ular menjadi kepompong, kemudian ini ada ikan, dari telur menjadi ikan, kemudian dari ular menjadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu, dan seterusnya. Fiturnya nih asik dibuat main-main. Terus di akhir dia bilang kalau ini selamat tidur gitu. Selain itu juga menggambarkan keharmonisan dan bisa menjadi bonding antara orang tua sama anak.